Hari ini kita akan mengulas 2DS XL dari Nintendo. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kotak berbahan kardus yang terbilang keras, gambar depannya mendapat print halus pada seluruh permukaan kemasan. Tanpa segel pada sisi pembukanya, pembelian pada seller terpercaya tentunya menjadi opsi yang terbaik. Pada bagian dalam, tampak 2DS XL ini menempel aman dalam rangka cetakan kardus, dilengkapi dengan satu buah adaptor charger, quick start, juga kartu AR. 2DS XL ini pun dibungkus aman dalam sebuah kantung putih berbahan foam. Jadi inilah dia 2DS XL dari Nintendo. Konsol 2DS XL ini sepenuhnya berbahan luar plastik yang keras. Pada bagian atasnya ini mendapat motif garis melintang bertekstur doff halus, dengan aksen warna biru glossy sebagai bingkai luarnya. Di sisi teratas konsol ini pun terdapat tombol trigger L, ZL, dan RZR yang berjajar ke samping. Dilengkapi dengan port untuk power charging juga port infrared. Tepat di samping kiri konsol ini terdapat tombol geser untuk volume. Sedangkan pada sisi terbawah konsol ini terdapat dua buah speaker, satu buah port audio 3,5, satu buah stylus tersembunyi, satu buah tombol power, 3 buah LED notifikasi, juga satu buah kompartemen tertutup untuk slot memori dan juga untuk cartridge game. Huruf DS pada 2DS memang memiliki alasan, menjadi ciri dari semua produk DS Nintendo yang berarti dual screen atau dua layar. Pada sisi atas terdapat layar berukuran 4,8 inci dengan resolusi maksimal 400 x 240 pixel yang diberi frame penuh berwarna hitam glossy. Sedangkan pada bagian bawahnya mendapat layar sentuh berukuran 4,18 inci dengan resolusi 320 x 240 pixel. Pada sisi bawah ini pula, 2DS XL dilengkapi dengan analog, tombol D-pad juga tombol-tombol action. Dan di antara kedua bagian layarnya ini dilengkapi dengan satu buah kamera dan juga satu buah lubang untuk mikrofon. Tak lupa dua buah kamera pada bagian belakang 2DS XL ini. Analognya terasa pendek, rendah, dan meluncur. Mendapat lapisan karet yang benar-benar terasa kesat di ujung jempol. Tombol-tombol D-pad, tombol-tombol action, maupun tombol-tombol triggernya mendapat rasa tekan yang cukup tajam dan tepat. Dibekali dengan baterai tanam sebesar 1300 mAh yang dapat diisi ulang, dari kondisi baterai terisi penuh, 2DS XL ini dapat digunakan selama 3 sampai dengan 7 jam tergantung pemakaian. Dengan ukuran panjang sekitar 16 cm, lebar 8,5 cm, tebal 2,5 cm, dan berat sekitar 260 gram, Nintendo 2DS XL ini dibanderol dengan harga sekitar 2,5 sampai dengan 3 juta rupiah. Apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Nintendo 2DS XL ini merupakan generasi penerus 3DS XL yang mengalami pengurangan fitur 3 dimensi. Dikeluarkan sejak tahun 2017 dan mendapatkan dua penamaan, XL dan juga LL. XL yang berarti extra large dan LL adalah large. Untuk nama LL sendiri hanya ditemukan untuk produk-produk 2DS XL ini di dalam pasar Jepang saja. Nintendo 2DS XL ini pun dapat memainkan game-game 3DS dengan sangat baik, namun tanpa fitur 3 dimensi tentunya. Adaptor charger yang disertakan dalam kemasannya ini tidak dapat digunakan di Indonesia, karena hanya dapat digunakan pada tegangan listrik 110 volt saja. Beberapa 2DS XL lainnya dikemas dengan adaptor charger 220 volt yang langsung dapat kalian gunakan. Pastikan terlebih dahulu tegangan pada adaptornya sebelum kalian gunakan ya. Sedangkan untuk adaptor pengganti dapat kalian gunakan adaptor charger lain dengan output sekitar 5 volt 1 ampere. Meskipun bodi utamanya ini mendapat material yang baik, namun teksturnya terasa begitu licin dan kurang grip di permukaan tangan, terutama untuk bodi pada bagian belakangnya ini. Belum lagi ukurannya yang terbilang tipis dan kecil, membuat tangan menjadi lebih cepat pegal dan terasa kurang nyaman. Untungnya, masih ada aksesoris grip tambahan seperti ini yang dapat membuat 2DS XL ini menjadi lebih enak dan pas untuk digenggam. 2DS XL ini pun masih membawa ciri khas Nintendo sejak Nintendo DS Fat terlebih dahulu. Memiliki dua layar, atas dan bawah. Layar atas sebagai layar utama dan layar bawah sebagai layar tambahan yang mendukung fungsi layar sentuh. Layar utamanya ini pun mendapatkan ukuran yang cukup besar, hampir 5 inci. Hanya saja resolusinya masih sebatas 400 x 240 pixel saja. Dan bagian layar utamanya ini terasa kurang kokoh juga agak bergoyang. Belum lagi engselnya yang berbunyi cukup keras saat dibuka tutup. Analognya ini pun mendapatkan mekanisme yang tidak biasa.
Tidak seperti analog umumnya pada saat ini, di mana pangkal tuas menjadi poros dan ujung tuas diberi lapisan karet menjadi pengarah. Analog pada 2DS XL ini mendapatkan sensasi mekanisme yang bergeser. Pangkal dan ujung analog semuanya terasa bergeser untuk menentukan arah. Dan tanpa adanya analog kanan, pastinya akan membuat arah pergerakan sudut pandang menjadi lebih sulit. Dan tombol-tombol triggernya yang disusun berjajar ini terasa kurang pas di tangan. Tombol ZR dan ZL-nya menjadi lebih sulit untuk ditekan karena letaknya yang sedikit terlalu jauh ke samping. Sensor motion gyro-nya terasa halus dan natural. Begitupun NFC untuk Amiibo reader-nya dapat membaca dengan sangat cepat. Dan fitur andalan touchscreen dengan stylus ini pun masih terasa menyenangkan saat dimainkan. Hanya saja stylusnya terasa begitu pendek. Dan jika harus dibandingkan dengan Nintendo Switch Lite, kami rasa 2DS XL ini masih serupa tapi tidak sama. Jelas 2DS XL ini adalah cikal bakal untuk pembuatan Nintendo Switch. Hanya saja memang Nintendo Switch Lite sudah tidak mengadopsi dua layar lagi. Namun di atas kertas, spesifikasi Nintendo Switch Lite jauh lebih unggul daripada 2DS XL. Terlebih Nintendo Switch Lite sudah dapat memainkan game-game terbaru yang memang memiliki grafis yang jauh lebih baik. Dan yang harus kami akui juga adalah bentuk platform pada Nintendo Switch Lite yang lebih nyaman digunakan untuk bermain ketimbang pada 2DS XL ini. Tapi terlepas dari itu semua, Nintendo 2DS XL ini sangat layak untuk dibeli. Selain masih dapat memainkan game-game lawas dari game 3DS terdahulu, 2DS XL ini juga punya dua layar yang epic dan keren. Punya fitur-fitur yang hampir serupa dengan Nintendo Switch Lite terbaru, dan juga terasa sedikit nostalgia bermain dengan platform seperti ini. Nyata, masih terasa begitu menyenangkan dengan caranya sendiri. Dan untuk koleksi, kami rasa Nintendo 2DS XL ini tidak boleh kalian lewatkan. Oh iya, MSRP untuk produk ini adalah sekitar $149. Dengan kurs rupiah sebesar 14.500, maka harga seharusnya sekitar Rp2.160.000. Namun dikarenakan 2DS XL ini sudah masuk dalam produk discontinue, harga jualnya malah mendapat kenaikan dan berada di kisaran 2,5 sampai dengan 3 juta rupiah atau mengalami kenaikan sekitar 25%. Dan dibandingkan dengan Nintendo Switch Lite yang memiliki MSRP sekitar $200 atau sekitar 2,9 juta rupiah, harga jual Nintendo Switch Lite menjadi jauh lebih masuk akal. Jadi, untuk game konsol portable terbaru dengan pertimbangan fitur dan harga yang serupa, tentunya Nintendo Switch Lite lah yang lebih kami rekomendasikan. Demikian review kita hari ini untuk 2DS XL dari Nintendo. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye.